bersikap selalu berprestasi dalam ilmu kreatif segala bidang, berbudi pekerti yang luhur, cerminan dari iman. Hormatilah gurumu, sayangilah kawan, santun lisan dan bertindak. Kobarkanlah semangatmu, rajin belajarmu, jadilah penerus bangsa. Junjung tinggi sekolahmu, SMP Negeri 2 Sedati. Harumkanlah sekolahmu, SMP Negeri 2 Sedati. Terima kasih Bu Nagianti atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati, Bapak Didi Winarko, SPD FIB. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sedati, dan yang terhormat Bunda Tantri Asmawati, SPSC MPSI Psikolog selaku narasumber pada hari ini. Dan yang saya sayangi para ayah, bunda, wali murid kelas 8 SMP Negeri 2 Sedati. Selamat pagi ayah bunda. Nah, kalau Kak Umu sapa dengan semangat pagi, nanti ayah jawab, ayah bunda jawab pagi, pagi, pagi. Sambil semangat tangannya ke atas nih ya. Oke, selamat pagi ayah bunda, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Umu Fatimah, biasa dipanggil Kak Umu. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Supaya acaranya berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rizki yang barokah, dan nikmat keluarga yang begitu luar biasa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk mendapatkan ilmu baru bagi kami. Ilmu tentang bagaimana cara kami bisa membangun karakter anak berpikir logis, kritis, dan kreatif. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami tahu bahwa anak kami adalah amanah kami, dan anak-anak kami juga menjadi tanggung jawab kami. Semoga dengan ilmu yang kami dapatkan ini semakin menjadikan kami sebagai orang tua yang selalu positif, dan menjadikan kami sebagai orang tua yang selalu bisa mendidik putra-putri kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, ayah, bunda, supaya acaranya lebih meriah dan semangat, nanti kalau kamu bilang asiknya parenting, ayah bunda jawabnya parenting asik sambil tangannya parenting asik. Asiknya parenting, parenting asik. Asiknya parenting, parenting asik. Semangat ya bunda. Asiknya parenting. Oh ya, ayah bunda sudah pada tahu belum materi hari ini tentang apa? Materi hari ini tentang pendampingan orang tua untuk pembiasaan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Memangnya kenapa sih Bun? Kita sebagai orang tua perlu untuk mengetahui bagaimana cara membangun karakter anak
berpikir logis, kritis, dan juga kreatif. Bukankah ya sudah cukup dari sekolahan saja, sehingga orang tua nggak perlu repot-repot untuk belajar. Memangnya apa sih penting dan masalahnya sehingga membuat kita sebagai orang tua perlu untuk belajar dalam membentuk karakter anak dalam hal ini? Nah, udah pada kepo nih, Bunda? Penasaran kan nih sama materinya? Nah, materi hari ini akan disampaikan oleh Bunda. Materi hari ini akan disampaikan oleh Bunda Trianti, SPSI MPSI Psikolog. Bunda lulusan dari S1 Pendidikan Psikologi UPB Surabaya, S2 Magister Profesi Psikologi Untak Surabaya. Bunda Tantri juga berpengalaman kerja sebagai Lembaga Psikologi Dr. Sutomo Surabaya di tahun 1990 sampai 1994. Personal Data Officer HRD Departemen PT Surabaya Agung Industri UAP and Kertas. Personalnya PT Raja Wali Media Group Surabaya. HRD Departemen PT Sinar Angkasa Ronggo Surabaya. Dan saat ini Bunda Tantri di LPI AT Tazkiro Sidoarjo PGTK Islam dan sebagai owner K&Z Consulting, konsultan pendidikan dan perkembangan anak. Nah, agar penasaran ayah bunda bisa terjawab dengan lancar, nanti untuk sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan materi dari Bunda Tantri. Nanti ada waktunya sendiri. Monggo Bunda Tantri Ratnawati SPSI MPSI Psikolog kami persilakan. Baik, terima kasih kamu yang cantik. Saya mau izin berdiri ya. Saya mau turun dulu. Rasanya kalau kurang dekat itu kurang nyambung gitu ya, kurang nyambung ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hari ini saya, Masya Allah, Allah telah mempertemukan saya dengan orang-orang yang hebat, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah juga tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Bapak Kepala Sekolah, tapi kebetulan beliau sudah, karena ada kepentingan lain sehingga beliau harus meninggalkan kita. Bukan berarti beliau tidak peduli, tapi memang beliau orang yang sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah bersyukur sekali SMP N2 Sedati memiliki beliau yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Dan alhamdulillah didukung oleh BK yang juga, beliau adalah psikolog juga. Sama, beliau psikolog juga belum memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari saya. Terima kasih Ibu Yanti atas kesempatannya. Tadi sempat saya mendengarkan bahwa adik-adik yang hadir di sini adalah adik-adik yang memang pilihan. Ingat, pilihan. Pilihan itu berarti cek satu, suaranya berubah. Baik, jadi sekali lagi, pilihan artinya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Jadi kita harus bersyukur, kita mengucap alhamdulillah. Allah telah menggariskan dan menentukan kalian untuk menjadi orang hebat hari ini. Dan insya Allah hari ini adalah pijakan untuk kalian yang ke depan. Hari ini kalian hebat, selanjutnya akan jauh lebih hebat. Amin. Ya Allah, amin. Siapa yang membuat kalian hebat? Siapa yang membuat kalian hebat? Tentu ayah dan bunda. Tidak
tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kalian menjadi hebat seperti ini, kecuali ayah dan ibu kalian. Karena itu, sebagai anak yang hebat, kalian akan senantiasa memuliakan orang tua kalian dengan menjadi anak yang berkarakter yang bagus, berkarakter yang baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Luar biasa ilmu beliau. Saya belajar banyak dari beliau hari ini. Juga jangan lupa yang kedua, kalian hebat karena guru-guru kalian. Jadi sampai kapanpun jangan pernah lupakan jasa guru-guru kalian. Mulai kalian dari TK, SD, SMP, nanti SMA, kuliah, tetap beliau adalah yang turut menghantarkan kalian untuk menjadi sukses. Dan paling utama tentu adalah takdir Allah. Jangan lupa itu. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Hanya Allah yang menentukan. Anak ini menjadi seperti ini, anak ini menjadi seperti ini. Tidak ada satupun orang yang bisa memilih saya akan menjadi apa. Tidak ada. Tapi kita harus berikhtiar. Jangan pernah kita lupakan untuk ikhtiar. Tentu hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Allah. Baik, sebelum kita mulai supaya tidak tegang, yuk kita sedikit bergerak-gerak dulu. Silakan berdiri. Kalau tadi kemampuan numerik, ini numerik dan kinestetik. Saya mana ini ya orangnya. Kalau sudah berdiri nggak kelihatan saya. Kelihatan saya orangnya terlalu tinggi ya. Baik. Gampang Bunda, sederhana. Tangan kiri kita bersama berhitung 1 sampai 6. Tangan kiri kita angkat berhitung 1, kita angkat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Gampang. Sekarang yang tangan kanan. Yuk, semangat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, ke bawah. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Gampang. Sekarang yuk kita coba dilakukan bersama-sama. Siap? Siap. Orang-orang hebat harus selalu siap. Jadi hitungan untuk 1 sampai 6. Kalau yang kiri tadi bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap untuk dilakukan bersama-sama kanan dan kiri? Oke, siap. Kamu boleh dihitung. Siap ya, 1 semua di atas. 1. Kita pelan aja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi sekali. Oke, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi bingung. Lagi sekali lagi. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jatuhnya bersama-sama. Oke. Terima kasih. Ini adalah salah satu senam otak kanan dan kiri. Sehingga kalau kita sudah capek, sedikit capek, adik-adik yang sudah selesai mengerjakan tukar tangannya pasti akan capek. Sambil senam ini, insya Allah nanti kalian akan kembali segar bugar. Otaknya akan diatur, segar kanan dan kiri akan berjalan dengan baik. Baik, ini buku saya. Kita masuki materi kita hari ini.
Seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, bahwa kita mengharapkan generasi ini adalah generasi-generasi yang nantinya memiliki karakter yang luar biasa. Karena dengan karakter yang luar biasa, pasti apapun nanti akan entah itu akademik, entah itu dalam kesuksesan dalam pekerjaan dan sebagainya, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Akademik bukan berarti akademik tidak penting, bukan. Kalau saya mengambil kesimpulan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, bukan kita mengesampingkan akademik, tidak. Karena akademik tetap sebagai persyaratan ketika kalian mau masuk SMA. Betul tidak? Mau masuk SMA apa yang dia akan jawab? Kan pasti nilai. Berarti akademik harus tetap bagus. Kemudian waktu di kuliah, apa lagi yang dipakai? Pasti nilai akademik kalian. Tidak akan mungkin semua berbondong-bondong disuruh datang ke kampus akan dilihat satu-satu, kan tidak mungkin ya. Pasti yang diutamakan adalah, yang dilihat pertama adalah tetap akademik. Jadi jangan lupa, kita berkarakter bagus dan kita juga memiliki nilai akademik yang bagus. Tapi karakter bagus bukan hanya untuk persaingan masuk sekolah, tapi juga untuk persaingan dalam kehidupan. Bukan untuk saat ini, tapi juga untuk sampai kita meninggal. Karakter baik harus tetap terjaga. Karena apa? Dengan karakter baik, kita pasti akan menjadi warga masyarakat yang terbaik pula. Oke. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan atau knowledge itu bisa kita peroleh dari mana saja sumbernya. Apalagi bisa dari buku. Kalau zaman dulu kita konvensional kan kita selalu baca buku terus. Sekolah juga begitu, buku. Kemudian kita dari institusi, dari lembaga, entah itu waktu kita sekolah, entah itu kita mungkin ada ikut kegiatan seminar, marketing dan sebagainya yang diadakan oleh beberapa lembaga. Itu juga ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Dan sekarang yang paling gampang lagi tinggal duduk manis. Halo Google. Ya tidak? Betul kan? Kita tinggal duduk manis layah-layah makan. Hai Google, di manakah letaknya? Hai Google, apakah itu? Apalagi sekarang, zamannya online. Anak-anak kalau mengerjakan soal, anak saya ini, saya yakin kalau kalian tidak. Saya yakin anak-anak ini satu sebagai tuan. Anak saya setiap kali ada soal ujian yang dikirim oleh gurunya, dia buka, hai Google, di manakah? Kapankah perjanjian berarti tidak diselenggarakan? Akan muncul. Perjanjian nanti diselenggarakan di sini. Tinggal salin. Itu zaman sekarang luar biasa. Anak saya tapi kalau anak-anak SMP itu tidak, pasti akan belajar dengan lebih giat. Iya kan? Iya, saya yakin itu. Nah, itu ilmu pengetahuan. Gampang sekali diperoleh dari manapun sumbernya. Ya. Kemudian berikutnya, life skill, keterampilan hidup seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dari mana diperoleh oleh anak-anak? Life skill tidak bisa diperoleh dari buku, tidak bisa diperoleh dari sekolah, tidak bisa diperoleh dari mesin Google. Hai Google, kalau aku mau, sekarang yang dicari anak-anak biasanya kalau usia-usia begini, kalau aku mau bertemu dengan pacarku, apa yang harus aku lakukan? Itu biasanya kalau anak umur segini. Tapi apakah itu akan membentuk keterampilan hidup yang sama dengan apa yang terhadap diri kita? Tidak. Jadi life skill itu akan diperoleh dari kita lihat. Ada pengasuhan, ada pengalaman, ada keteladanan, ada pembiasaan. Khusus pada permasalahan ini kita akan berbicara life skill tentang berpikir kritis, logis, dan kreatif. Tadi sudah dibahas sedikit ya, sudah dibahas cukup oleh Bapak Kepala Sekolah sebetulnya. Saya sampai minder, aku perlu ngomong enggak ini yo. Baik, kita lanjutkan. Berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis? Sama enggak dengan orang yang suka mengkritik? Sama enggak? Alhamdulillah ada yang menjawab bukan. Senangnya saya. Memang betul, berpikir kritis tidak sama dengan pengkritik.
Kalau orang mengkritik, biasanya lebih fokusnya adalah mencari kekurangan, mencari kesalahan, mencari segala sesuatu pokoknya elek di sini. Ya kan? Selalu begitu. Kalau apa sedikit, mungkin ini kadang akhirnya menimbulkan informasi yang hoax. Nah, ini yang harus kita betul-betul jaga. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya berpikir kritis? Wah, apa ya? Ternyata 3 hal tadi mencakup di dalam berpikir kritis. Berpikir kritis, anak mampu melihat persoalan secara lebih kompleks. Seperti tadi, 4W 5H. Oh ya, 4W 5H itu loh. Jadi anak dalam suatu masalah dia akan melihat secara kompleks, bukan hanya dari satu pundak satu saja. Pokoknya itu namanya dia tidak bisa berpikir kritis, dia tidak bisa mencari persoalan secara lebih kompleks, tidak bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang mana saja, hanya berpikir berdasarkan pokoknya. Jadi bukan itu berpikir kritis. Berpikir kritis ada suatu masalah, dia melihat kenapa ya kok bisa begini. Oh iya saya nyetakno. Kalau begini terus apa yang harus dilakukan ya? Timbullah dia berpikir secara jernih. Dari beberapa hal yang dia tadi, beberapa hal yang dia sudut pandang yang dia lakukan tadi, akan muncul pikiran logis, pikiran jernih. Jadi istilahnya dia bisa berpikir, oh ternyata masalahnya seperti ini, bisa mengambil kesimpulan dengan secara jernih tanpa ada perasaan menyalahkan siapapun. Kemudian akhirnya dengan berpikir jernih dia bisa melakukan pendekatan dalam mencari solusi. Kreatif seperti tadi, penjual gorengan. Kok penjual goreng banyak yang sama, satu deret dodol gedang goreng kabeh. Supaya saya bisa lebih baik, saya harus mengambil solusi pendekatan mana yang terbaik. Beberapa hal dicoba, ini dicoba, itu namanya kreatif. Akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan dari beberapa hal dia secara kreatif. Nah, di situ berpikir kritis. Kemudian siapa yang harus mengajarkan? Kembali lagi, ternyata orang tua. Kenapa ya? Kok harus orang tua lagi? Sedikit-sedikit orang tua. Ngajarkan pembelajaran sekolah orang tua. Ini orang tua. Sekarang pendidikan karakter juga orang tua lagi. Karena ternyata anak kreatif lahir dari orang tua positif. Ingin mempunyai anak yang kreatif? Jadilah orang tua positif. Insya Allah akan lahir anak-anak kita, anak-anak yang kreatif, yang mampu berpikir logis, mampu berpikir mencari solusi-solusi dengan cara yang baik tanpa menyalahkan siapapun. Nah, berikutnya, bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama. Saya tanya dulu sebelum kita masuk ke bagaimana caranya. Pernahkah anak-anak kita melakukan suatu kesalahan? Pernah. Apa yang kita lakukan? Ayo bersuara, marah. Gimana? Gimana? Tanya, kenapa itu dilakukan? Seperti itu sayang, Mama. Iya. Oh, alhamdulillah. Mama luar biasa. Apalagi kalau pada saat anak melakukan salah, apa yang kita lakukan sebagai orang tua?
kita meminta bantuan kepada anak kita, dia tetap mengerjakan, tapi dengan raut wajah yang ya itu sedikit hati perasaan ibu. Apa ekspresi kita sebagai orang tua? Ya agak kecewa sih, cuman nunggu emosi saya udah dulu, baru nanti duduk dikasih pengertian. Jangan seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat budak-budak yang hebat, luar biasa. Saya yakin semuanya juga demikian. Ya. Tapi banyak di luar sana begitu melihat anaknya salah, dia akan langsung memarahi. Kok bisa kamu kok begitu? Pasti. Ada yang seperti itu. Saya tidak benar, maaf. Ada yang seperti itu. Bahwa orang tua begitu melihat anaknya salah, langsung mengatakan, kok bisa? Kemudian, ketika anak melakukan salah, pernahkah kita berkomunikasi kepada anak-anak? Pernahkah? Ya, jawabannya ya jangan ragu-ragu bunda. Tidak apa-apa, kita sharing aja. Saya di sini bukan saya untuk mengajari, tidak. Karena sama-sama saya juga belajar. Saya juga belajar, saya juga ingin belajar dari ayah bunda sekalian yang tentunya punya pengalaman yang jauh luar biasa dari saya. Jadi kita tidak usah takut, jangan berharap bahwa jangan menganggap pada saya, wah saya di sini mengajak, tidak. Saya di sini adalah berbagi pengalaman dengan bunda-bunda. Bunda memiliki pengalamannya jauh lebih baik, saya pun pasti nanti akan ikut. Nah, kemudian ketika anak datang kemudian dia uring-uringan, tiba-tiba dia pulang dari sekolah, dia sudah marah, wah kok apa kira-kira yang akan kita lakukan sebagai orang tua? Ya, ditanya begitu? Oh gitu, oke. Akan ditanya kepada apa? Selanjutnya setelah kita tanya, pintar, hebat. Senang saya bisa berbagi seperti ini. Semuanya bisa kita saling memberikan informasi. Nah, baik, kita langsung lanjut bagaimana caranya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah beri kesempatan anak melakukan kesalahan. Beri anak kesempatan untuk berbuat salah. Artinya bahwa berbuat salah itu bukan sesuatu yang sudah rasanya kayak salah. Kita lihat, dengan melakukan kesalahan akan mengajarkan keterampilan dalam hidup. Dia akan tahu, oh ternyata salah, oh ternyata yang benar seperti ini. Kemudian kita orang tua harus sadar bahwa dalam proses pendidik anak bukan menciptakan manusia super tanpa kesalahan. Jadi kita dalam proses mendidik anak, kita bukan menciptakan manusia yang super, yang tidak pernah memiliki kesalahan. Sehingga kalau ada salah, wajar. Kemudian dorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ketika tadi sudah anak-anak sudah ditanya, tadi ada yang menyampaikan bahwa kita tanya, kemudian ada ngobrol dan sebagainya. Setelah itu beri dia kesempatan untuk memberikan solusinya. Terus apa menurut kamu? Jangan terus kemudian kita langsung, oh salah, begini. Tidak. Ketika dia sudah menemukan solusinya, dorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita. Karena yang punya masalah siapa? Anak-anak. Sehingga dia bilang begitu, otaknya akan berpikir, oh begini ya. Anak akan terbiasa, kemudian dia menjadi anak yang mandiri. Kalau sudah seperti ini, berarti saya harus begini. Dia berani menghadapi masalah. Dia bukan anak yang goci di belakang mamanya, di belakang papanya. Kalau apa? Bukan. Tapi dia anak yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian, ketika anak sudah menyampaikan solusi yang disampaikan, terima dulu. Jangan kemudian kita menyalahkan dulu. Ya salah, kok ngono? Anak akan berhenti. Salah, cuma ngomong salah, dia salah, ya wis lah.
mau ditakoni jadi oh saiki kok salah no. Apa yang terjadi? Ngambek. Besok lagi ditanya, ya apa? Kok tertawa? Cocok ya? Wah cocok ternyata sama dengan saya. Karena pengalaman hidup. Jadi begitu. Jadi begitu anak-anak menyampaikan, nah terus ya apa menurut anakmu? Gini loh mah, aku gini atau gini loh mah, gini. Belum kayak iso, kok coba lah tadi kok. Kira-kira tanggapan anak akan seperti apa? Dia pasti akan berhenti. Dia akan berpikir, percuma apapun pemikiran yang saya sampaikan pasti selalu salah. Kalau itu besok ya sudah aku diam aja, biar mama sama papa aja yang misalkan buat apa? Itu. Tapi kita bukan seperti itu. Kemudian setelah anak menyampaikan solusinya, bicarakan bersama, kemudian atasi bersama-sama. Atasi bersama-sama maksudnya bukan kita datang ayo aku tak terang nih, gue kancamu. Oh, cing biasanya mama gitu ya. Bukan itu, bukan pengatasi bersama, bukan seperti itu. Tapi biarkan anak-anak yang menyelesaikan, kita tetap bertanggung jawab memantau. Orang tua tugasnya adalah memantau. Berikutnya, jadi contoh. Ternyata orang tua itu berat sekali, karena dia akan menjadi model buat anaknya. Ketika kita setiap kali melakukan masalah, memecahkan masalah, kita langsung apa sih? Kira-kira anak kita akan sama apa tidak? Sama. Kacang orang ini gak mau. Karena apa yang dilihat setiap hari adalah seperti itu. Jadi anak-anaknya pasti akan meniru. Kira-kira salah enggak kalau berkulit kita berkata, Dek atau Kak, tolong ibu, kenapa aku terus? Kira-kira salah enggak anak-anak seperti itu? Salah enggak? Lihat, dia melakukan kesalahan, dia juga melihat contoh. Jadi setiap kita melakukan sesuatu akan direkam oleh anak-anak. Karena yang pertama kali yang masuk ke dalam otak adalah apa yang dilihat, apa yang didengar. Setiap kali, apalagi sekarang daring, wah luar biasa. Ketemu dari pagi sampai paginya lagi, iya kan? Ketemu terus, akhirnya setiap apapun yang kita lakukan akan selalu terekam oleh anak. Oh ternyata kalau begini saya harus begini, itu otomatis tanpa mereka menulis kalau besok marah-marah aku harus mukul meja, tidak pakai. Ya, jadi langsung otomatis begitu karena pernah melihat orang tuanya marah, iya percaya bisa. Begitu dia marah juga sama, begitu aja mama ini aku putus. Nah, sama. Karena kita adalah contoh. Marah dengan suara keras dan mengumpat saat menghadapi masalah, kemudian anak akan belajar melakukan hal yang sama. Karena itu, orang tua perlu belajar menunjukkan perilaku baik dalam menghadapi masalah agar tidak ditiru oleh anak. Siapa yang harus belajar? Siapa yang harus belajar? Pintar semuanya. Lupa anak? Orang tua. Karena kita adalah contoh. Anak-anak besok kalau menjadi orang tua kalian juga harus begitu ya. Jadi ini juga pembelajaran buat kalian, karena saya tahu kalian adalah anak yang cerdas, makanya saya sampaikan seperti ini. Karena dengan begini kalian akan mengambil hikmahnya. Oh berarti saya harus seperti ini, besok begini dan begini. Jadi sebelum kita menuntut anak kita baik, kita juga harus belajar menjadi baik. Selanjutnya kita lihat apa ya? Komunikasi dua arah. Dengan komunikasi dua arah antara ibu, anak, atau antara ayah dengan anak, antara ayah, ibu dengan anak, terjalin komunikasi dengan baik akan memperlancar tujuan pembelajaran. Bukan sekedar memberi perintah, tapi juga terampil memberikan umpan balik secara asertif.
Apa sih asertif? Asertif itu kita tegas. Sebagai orang tua tetap tegas, tapi tidak menjatuhkan harga diri anak. Tetap tegas, tapi tidak dengan cara menghancurkan harga diri anak, menjatuhkan harga dirinya itu. Seperti contoh misalnya, kita ngobrol, seperti tadi disampaikan, anak cerita begini, kita tegas. Oke, sekarang kamu bagaimana? Gini pak, gini. Itu kita tegas. Kalau kamu seperti ini, kamu akan seperti ini, dan seperti ini. Itu kita menyampaikan. Sekarang kita komunikasi dua arah, kita memberikan umpan balik. Tapi kalau kita menjatuhkan harga dirinya, kita akan wawancara dasar lagi, besok ke dia. Itu akan menjatuhkan harga diri dia. Akan tertanam bahwa memang saya orang yang tidak bisa. Atau mungkin kita bicara di depan kakaknya, di depan dengan teriaknya, wah naik, esok dia akan malu. Aku ada semua manusia, bukan hanya kita orang tua, anak-anak pun juga punya harga diri. Maka kita juga harus menghargai mereka. Kemudian terampil mengkomunikasikan dukungan positif bagi pembentukan perilaku anak. Pernahkah kita memeluk anak ketika dia mampu menyelesaikan dengan baik? Juara. Ada yang tidak. Pernahkah kita sekedar mengucapkan ya Allah, pinternya Masya Allah anakku ketika dia melakukan sesuatu yang positif? Alhamdulillah setiap hari. Ingat, saya yang beberapa kali yang saya lakukan ketika anak tanpa diperintah dia mencuci piring sendiri, jangan hanya memuji, tapi sertakan Tuhan. Alhamdulillah ya Allah pinternya anakku, semoga Allah menambahkan kepintaranmu sebanyak air yang mengalir untuk mencuci kotoran. Bukan hanya pujian, tapi juga doa. Kira-kira besok dia cuci piring lagi enggak? Oh iya, nggak usah disuruh. Kita lihat anak kita dia menyapu. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah, anakku pintar ya Allah. Semoga Allah mengumpulkan rezekimu sebanyak debu yang kamu sapu. Besok debu sak lapangan disapukan. Nah karena sebanyak debu yang disapu. Ya, jadi jangan hanya kita memberikan pujian. Pinter kadang anak-anak usia-usia begini kita menyampaikan pinter, itu kayaknya merasa mama lebam. Lalai mama ini lalai. Kenapa? Karena kita mungkin tidak tulus. Kita hanya ingin menyampaikan supaya anakku senang. Bukan, tapi kita harus tulus sehingga apa yang ketulusan yang kita rasakan juga akan dirasakan oleh anak. Kemudian selesaikan dengan berbicara. Dengan cara ini akan membiasakan anak untuk menyelesaikan masalah dengan berbicara. Setiap permasalahan yang dihadapi pasti akan dibicarakan dengan orang tuanya. Dia tidak akan mengambil keputusan sendiri tanpa berbicara dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kita selalu juga membiasakan menyelesaikan masalah dengan berbicara. Beri pemahaman cara menyelesaikan masalah yang baik. Begini nah, setelah kita tanya, menurut kamu bagaimana? Kemudian kita merasa ada sesuatu yang mungkin kurang pas karena kita sudah pengalaman, kemudian kita sampaikan, kalau menurut mama begini, kira-kira seperti ini, bagaimana menurut kamu? Berbagi. Kemudian tidak perlu ada agresi fisik. Apa ya agresi fisik? Saking marahnya, aduh, menyapu diambil, aduh, kerjakan tugas kan mau mari, ini kita masih bayar repot. Maaf, tugasnya jangan banyak-banyak. Tugasnya jangan banyak-banyak supaya tidak stres. Tapi insya Allah nanti akan ada IFT dari Ibu Yanti. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan stres dengan teknik-teknik IFT yang luar biasa nanti. Wah,
semuanya harus mengikuti itu. Karena dengan begitu kita akan belajar bagaimana kita memanage pola pikir kita supaya badan dan semua saraf itu akan tertata dengan lebih baik sehingga kita terhindar dari stres. Kemudian tunjukkan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan dialog. Kita juga mengajari kepada mereka bahwa menyelesaikan masalah itu harus diselesaikan dengan berbicara, tidak dengan fisik. Tapi kalau kita melakukan agresi fisik, nanti anak pun juga akan melakukan hal yang sama. Ketika menyelesaikan permasalahan, fisiklah yang akan dia utamakan. Aku harap lemu, aku gede. Apa yang mana dia buat? Sama, karena apa? Fisik yang diutamakan. Tapi kalau kita mengutamakan dialog, anak pun juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian dukungan tidak hanya sekedar petunjuk. Ini loh, nek wis namaiku kamu harus ini. Tapi jangan hanya NATO, not action talk only. Ngomong dong. Ya, NATO, not action talk only. Jadi kita hanya pandai berbicara saja, hanya menyampaikan kalau aku begini, tapi kita tidak pernah memberi contoh. Itu namanya NATO. Saya yakin wali siswa di SMP Flashcard ini bukan termasuk itu, tapi termasuk orang-orang yang pandai selalu menyelesaikan masalah dengan dialog. Berikutnya, identifikasi masalah. Seperti tadi, ketika pulang sekolah tiba-tiba anak naruh sepeda jepret, ya malah. Kalau sepatu biasanya dia rapi, yang lempar begitu saja. Kita harus ajari anak. Betul tadi, kita diamkan sebentar. Jangan sampai begitu dia marah kita langsung tidak. Biarkan tenang dulu, selesai dulu, kemudian ajak dialog, ajak bicara. Kemudian bantu anak-anak mengidentifikasi, golei, posisi jadi masalah ibu. Kadang anak-anak kesulitan di sana. Dia maunya hanya marah kok, suku kok emosi saja. Nah, bantu ketika kita sudah dialog enak, bantu anak-anak untuk mengidentifikasi apa sih sebetulnya perasaan yang membuat dia marah, apa yang membuat sesuatu dia seperti itu apa. Contohnya, ketika bertengkar dengan teman, ajak anak untuk duduk, kemudian kita bicara dengan sabar, tanyakan masalah apa yang sebenarnya yang terjadi. Nanti di sana kita akan tahu kemana, tidak aku mau nesumur goi kita. Aku delok, aku boncengan, aku diserempet. Padahal belum tentu temannya tadi sengaja melakukan itu. Orang itu harus masuk ke sana. Berikan masukan-masukan yang positif. Karena kadang anak-anak usia begini, mereka emosinya tinggi. Mereka belum mampu untuk mengambil kesimpulan secara berpikir secara logis dulu. Yang muncul adalah emosi dulu. Nah, dengan kebiasaan ini, insya Allah nanti mereka akan terbiasa melakukan untuk melihat secara lebih dari beberapa aspek tadi yang kita sampaikan, bahwa dia mampu melihat permasalahan bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi. Kita siapa yang berperan untuk menyampaikan itu? Orang tua. Ketika anak marah, ketika dia cerita, aku lo tadi diserempet mentang-mentang motornya anyar. Nah, orang tua berperan di sana. Kalau orang tua mengatakan, coba, pengancut ayo untuk anak yang bodoh itu. Kira-kira nambah masalah kan? Pasti nambah masalah. Tapi sebagai orang tua yang positif, orang tua yang hebat, pasti akan kita mengatakan, menowo, mau menghindari bolongan, saya kan musim udan. Masukkan sesuatu yang menyejukkan buat anak supaya dia berpikirnya bukan hanya satu, bahwa dia marah dengan saya sehingga dia nyerempet. Tapi dia akan berpikir banyak hal. Oh iya, mungkin dia menghindari lubang. Oh iya, mungkin dia menghindari mobil dari depan yang sedang nyalip. Oh iya, atau mungkin jadi sesuatu itu dari beberapa aspek sudut pandangnya, bukan hanya sudut emosi. Kalau sudut emosi yang muncul nanti hanya
mampu mengkritik tadi, tapi tidak bisa berpikir kritis. Itu, ya. Kemudian setelah mampu mengidentifikasi masalahnya, kita lanjutkan apa lagi ya yang harus mampu kita lakukan. Nah, jangan buru-buru ikut campur. Biasanya orang tua kalau diceritain, anaknya cerita, wah, aku mau apa? Oh, ini. Otomatis karena merasa anak kesayanganku, loh, kok kamu diperlakukan gitu? Mama aja enggak, ayah aja enggak pernah nyubit loh. Ayah aja enggak pernah megang kulitmu. Kok beraninya Bu Yanti? Oh, Bu Yanti. Beraninya Bu Yanti gurumu memarahi kamu seperti itu. Besok Papa datang ke sekolahnya. Mau ketemu sama Bu Yanti. Kok enak saja. Aku ini anaknya, orang tuanya lah gadang-gadang lahir sampai sekarang. Lupa ini setengah mati. Kok enaknya gurumu tinggal memarahi. Itu orang tua yang suka ikut campur. Baik apa jelek? Pasti jelek. Kenapa? Karena cerita anak itu hanya sepotong. Yang dia ceritakan pasti adalah sesuatu yang ingin supaya dia dianggap benar. Itu kalau kita sadar, padahal gak sadar ya. Kadang gak sadar ya. Begitu anak cerita, saking aku sayang itu anakku, Bu, ya aku langsung aja, Bu, cecek gak terima aku. Itu kalau, tapi kita sebagai orang tua yang positif, kita harus benar bisa mengolah, mengendalikan semuanya supaya anak-anak kita juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika ada anak memiliki masalah, hargai pendapatnya dulu. Kita tanyakan, aku tadi misalnya kalau bertengkar dengan teman saya, kenapa? Begini, terus apa yang kamu lakukan? Hargai dulu pendapatnya. Kita hargai. Oh, saya begini bagus, kamu sudah baik. Tapi insya Allah akan lebih baik lagi kalau seperti ini. Kemudian beri kepercayaan bahwa ia dapat menemukan solusinya. Anak-anak sudah dewasa, ya sudah anak-anak sudah remaja menjelang dewasa, beri kepercayaan kepada anak-anak bahwa dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jangan kita langsung ikut campur. Kemudian minta anak berpikir solusi apa yang bisa ia lakukan. Kalau kita sudah percaya, kita tanya, kira-kira menurut pendapat kamu seperti apa? Saya yakin nanti anak-anak pasti akan berpikir, gak tahu Pak, aku gini bingung, gak tahu Mak, Tapi biarkan tetap dia berpikir dulu. Coba kamu cari kira-kira bagaimana baiknya. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, kalau anak memang benar-benar beri kesulitan, beri dia beberapa solusi. Ini loh kalau menurut Mama, apa enggak sebaiknya gini, apa gini, atau seperti ini. Terus kira-kira dari 3 pendapat tadi, dari cara tadi, mana sih yang menurut kamu yang enak kamu lakukan, cocok buat kamu? Oh, aku yang nomor 3 aja Pak, yang ini aja. Jangan lupa, ketika dia memilih, tanyakan apa alasannya. Terus, kenapa kamu kok pilih itu? Soalnya aku senang sama ada itu Mah. Jadi jangan lupa, tanyakan apa alasannya. Ya, supaya kita tahu dia mengambil solusi itu ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, asal melakukan saja, tidak akan selesai masalahnya. Dia berani mengambil keputusan, ini yang saya lakukan. Berarti dia siap untuk menanggung resiko. Siap untuk menanggung resiko. Tapi kalau semua dipasrahkan kepada ayah bunda, siapa yang menanggung resikonya? Ya pasti kita sebagai orang tua. Kemudian melatih empati. Asah anak mengenali perasaan orang lain. Penting sekali ini. Karena apa? Dengan empati, anak-anak akan bisa bertindak lebih baik. Oh, kalau bahasa Jawanya ditepakno ning awake dhewe. Jadi tidak akan asal berbuat
semaunya sendiri. Seperti yang tadi beliau Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa kemampuan komunikasi atau skill communication adalah dia mampu untuk menyampaikan dengan tanpa menyakitkan. Susah sekali itu. Jangankan anak-anak, kita sebagai orang tua pun kita juga harus belajar tentang itu. Kalau itu akan bisa dilaksanakan kalau kita bisa melatih empati kepada anak-anak. Ajak mengenali bahasa tubuh dan ekspresi yang dimunculkan oleh teman, karena biasanya konflik itu yang terjadi antar teman. Anak-anak ini biasanya mudah sekali terpancing emosinya karena teman mungkin tidak cocok dengan apa yang diinginkan. Coba latih anak-anak, ajak ngobrol, ajak bicara. Coba kamu lihat ketika dia nyenggol kamu, kemudian mungkin dari keluar kamar mandi kesenggol jak gitu ya. Ketika dia nyenggol tadi, apa sih ekspresinya? Apakah dia marah? Apakah dia memang sengaja? Apakah memang dia melakukan itu dengan arogan? Anak-anak harus mampu melihat itu, harus melihat bahasa tubuh temannya, sehingga dia akan mampu melihat, oh ternyata dia akan bisa mengambil kesimpulan dia melakukan tadi tanpa sengaja. Tapi kalau dia anak-anak tidak kita latih untuk mengenali bahasa tubuh dan ekspresi yang dimunculkan oleh orang lain, tidak akan muncul rasa empati itu. Dianggap semuanya salah, dianggap semua melakukan orang ini, yang muncul hanya emosi. Tapi ketika dia sudah paham mengenal bahasa tubuh dan ekspresi yang dimunculkan oleh lawan kita, lawan komunikasi, lawan apapun ya, anak-anak akan terbiasa untuk terasah empatinya. Karena dengan begitu, dengan melihat dari bahasa tubuh, dari ekspresi yang muncul, dia akan bisa memberikan feedback atau memberikan jadi begitu anaknya memberikan respon sesuai dengan apa yang dia lihat. Itu tadi tentang bagaimana kita menjadi orang tua untuk menciptakan anak berpikir kritis. Oke, selanjutnya rahasia pengasuhan anak secara positif. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan. Dari beberapa orang tadi kita bisa lihat bahwa yang satu, untuk membesarkan anak yang sehat dan bahagia, ajarilah anak mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka harus paham, saya memiliki kondisi seperti ini, dan lingkungan saya seperti ini. Saya harus menyayangi diri saya sendiri. Meskipun di lingkungan luar terjadi hal yang mungkin, hal yang negatif, tapi karena saya menyayangi diri saya, maka saya tidak akan ikut dengan lingkungan di luar itu yang negatif, lingkungan negatif di luar itu. Karena saya sayang dengan diri saya. Saya ingin menjadi orang yang baik. Tanamkan tentang rasa sayang kepada dirinya sendiri, supaya tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kalau dia tidak sayang dengan dirinya sendiri, ya sudah, konco bolos, belok bolos, enak itu baik. Ya, temanku tidak mengerjakan tugas, katanya lo nggak bisa mengerjakan tugas, gak apa-apa, nggak mengerjakan tugas, tahu-tahu besoknya nilainya zero. Kalau dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri, tidak akan mudah terpengaruh oleh itu. Karena saya sayang dengan diri saya orang pilihan, saya yang ingin menjadikan orang tua saya bangga. Maka karena dia sudah merasa sayang dengan dirinya, apa yang dimilikinya tidak akan mudah terpengaruh lingkungan. Kemudian luangkan waktu yang berkualitas. Setiap hari jadilah ahli gembira. Pernahkah kita tertawa bersama dengan anak-anak kita? Jangan jaim saja di rumah kalau jadi orang tua. Tidak tahu pokoknya. Tapi berbahagia, bergembiralah bersama anak. Ketika kita nonton TV, ketika kita sedang makan bersama, ketika sedang ada
ya kumpul-kumpul bersama, ya sedikit-sedikit kita pura-pura jalin-jalin lah atau apa, kita bercanda dan sebagainya, tapi tetap menghargai anak. Jadi kalau kita menjadi ahli gembira bagi putra-putri kita, pasti nanti kita akan, anak selalu akan kintil, selalu akan terikuti oleh anak-anak. Pasti kita akan lengket, anak-anak pasti akan tetap lengket, karena kita menjadi orang yang ahli gembira bagi putra-putri kita. Sampai ini diterima anak dari lingkungan di luarnya. Jangan sampai kegembiraan ini didapat anak-anak di luar lingkungan keluarga kita. Dia akan mencari kebahagiaan di warkop, dia akan mencari kebahagiaan di warnet, dia akan mencari kebahagiaan di kelompok gengnya. Jangan sampai. Karena itu, jadilah kita orang tua sebagai ahli gembira bagi anak, sehingga dia tidak akan mencari kegembiraan di tempat lain. Kayak aku mau enak seneng main game di ayahku. Boleh kok kita main game bersama dengan anak-anak. Boleh. Sambil satu kita kan bisa memantau, oh ternyata gamenya yang dipakai ini, oh ternyata anak-anak yang dilihat hanya ini dan sebagainya. Tapi tentunya tetap dalam waktu-waktu yang senggang, bukan pada saat waktu-waktu, karena kita orang tua anak-anak biasanya kita ajarkan untuk jam sekian kita melakukan ini dan sebagainya. Atau kalau tugas sudah selesai, semuanya boleh diberikan kebolehan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ubahlah waktu mengerjakan tugas harian menjadi momen berharga dan istimewa. Ibu-ibu ini biasanya, ini wis jam 4 kali nyapu, bedino nyapu, anakku ya main handphone. Gak ngerti ya namanya repot kan mau. Yuk kita ubah waktu mengerjakan tugas harian menjadi momen yang berharga dan istimewa. Misalnya pada saat mengerjakan, bantu mama kamu yang bersihkan kamar, mama yang sini ya. Anak-anak bersihkan kamar, kita bersihkan yang kedua. Kalau semuanya diblok mau kepada anak, ya males, ya kan? Beri dia tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak semuanya kita serahkan begitu saja terus gantian kita yang anak WA-an. Ini koncomu iso, padahal anaknya nyapu. Jadi tetap lakukan secara bersama-sama tugas harian, dikerjakan menjadi sebuah momen yang berharga dan istimewa. Kalau momen-momen itu barangkali, sini, anak-anak waktu pergi main keluar, bisa ngapain deh, aku yang nyapu, ulang. Karena dia merasa bahwa momen itu sangat berharga bagi mereka. Berharganya kenapa? Aku bisa membantu orang tuaku. Tapi kalau mereka hanya disuruh, wis nyapu, akan dianggap sebagai aku pekerja bagi orang tua. Beda ya, dianggap pekerja dan dianggap sebagai teman itu akan berbeda. Sehingga jadikanlah momen harian tugas harian itu momen yang berharga. Kemudian bernyanyi, memeluk, berbagi tawa dan cerita dapat membuat saat-saat yang biasa menjadi tak terlupakan. Kita ingat dulu waktu kecil kita, betul tidak? Yang kita ingat adalah apa? Ketika kita berbahagia bersama orang tua, iya kan? Yang kita ingat, kita ini sebagai orang yang sudah dewasa, yang kita ingat itu pasti adalah ini. Terus, iya aku biar kesempatan dijak nonton sirkus, ya Allah, bapakku itu ya Allah, senangnya aku. Kemudian waktu dapat juaranya, Allah, sempurna waktu itu aku, ya Allah, pintar anakku. Itu yang akan momen-momen itu akan diingat. Tidak akan terlupakan. Ya, jadi marilah kita buat saat-saat yang biasa, saat-saat yang biasa di rumah menjadi saat-saat yang tidak terlupakan. Dengan apa? Dengan misalnya anaknya pintar gitar, ayo deh gitaran sama ayah tak nyanyi, meskipun suaranya fals-fals dari fals itu, tidak apa-apa. Tapi yang penting ada kebersamaan di sana, ada kebahagiaan. Kemudian ketika anak, mungkin kalau sudah dewasa kita sungkan untuk meluk. Usung saja bundanya, Masya Allah, terima kasih ya nak. Sudah mewakili. Karena mungkin kadang kebiasaan orang Indonesia ini, kita ini memeluk itu untuk anak yang sudah dewasa, kadang ada yang merasa sungkan dan sebagainya.
cukup usah pundaknya. Masya Allah, pinter ya anakku ya Allah. Kemudian berbagi tawa seperti tadi, kita menjadi ahli pembina tadi. Kita juga saling berbagi cerita. Jadi kalau anak cerita, dengarkan. Bu Mas Yo cerita itu tadi us bulet gak karu-karuan. Dengarkan ayah, dengarkan bunda. Biarkan mereka bercerita sesuka hatinya. Dia tertawa, kita ikut tertawa. Oh boy, itu maksud. Pinter, hebat. Senang saya bisa berbagi seperti ini. Semuanya bisa kita saling memberikan informasi. Nah, baik, kita langsung lanjut bagaimana caranya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah beri kesempatan anak melakukan kesalahan. Beri anak kesempatan untuk berbuat salah. Artinya bahwa berbuat salah itu bukan sesuatu yang sudah rasanya kayak salah. Kita lihat. Dengan melakukan kesalahan akan mengajarkan keterampilan dalam hidup. Dia akan tahu, oh ternyata salah. Oh ternyata yang benar seperti ini. Kemudian kita orang tua harus sadar bahwa dalam proses pendidik anak bukan menciptakan manusia super tanpa kesalahan. Jadi kita dalam proses mendidik anak, kita bukan menciptakan manusia yang super yang tidak pernah memiliki kesalahan. Sehingga kalau ada salah, ajar. Kemudian dorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ketika tadi sudah anak-anak sudah ditanya, tadi ada yang menyampaikan bahwa kita tanya, kemudian ada ngobrol dan sebagainya. Setelah itu beri dia kesempatan untuk memberikan solusinya. Terus apa menurut kamu? Jangan terus kemudian kita langsung salah kamu juga gini. Tidak. Ketika dia sudah menemukan solusinya, dorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita. Karena yang punya masalah siapa? Anak-anak. Sehingga dia bilang begitu, otaknya akan berpikir, oh begini ya, begini ya. Anak akan terbiasa, kemudian dia menjadi anak yang mandiri. Kalau sudah seperti ini, berarti saya harus begini. Dia berani menghadapi masalah. Dia bukan anak yang goci di belakang mamanya, di belakang papanya. Kalau mama, bukan. Tapi dia anak yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian, ketika anak sudah menyampaikan solusi yang disampaikan, terima dulu. Jangan kemudian kita menyalahkan dulu. Ya salah, kok ngono? Anak akan berhenti. Cuma ngomong salah, dia salah, ya wis lah. Mau ditakoni jadi kok saiki kok salah no. Apa yang terjadi? Ngambek. Besok lagi ditanya, ya kok taruh. Kok pertama cocok ya? Oh cocok ternyata sama dengan saya. Karena pengalaman hidup. Jadi begitu. Jadi begitu anak-anak menyampaikan, terus ya apa menurut anakmu? Gini loh mah, aku gini atau gini loh mah, gini. Belum kayak iso. Kok coba lah tadi piring kok. Kira-kira tanggapan anak akan seperti apa? Dia pasti akan berhenti. Dia akan berhenti, percuma apapun. Pemikiran yang saya sampaikan pasti selalu salah. Kalau gitu besok ya sudah aku diam aja, biar mama sama papa aja yang selesaikan. Buat apa? Itu. Tapi kita bukan seperti itu. Kemudian setelah anak menyampaikan solusinya, bicarakan bersama, kemudian atasi bersama-sama. Atasi bersama-sama maksudnya bukan kita datang dan ayo aku tak terang nih, boleh macam cing biasanya mama gitu ya. Bukan itu, bukan pengatasi bersama, bukan seperti itu. Tapi biarkan anak-anak yang menyelesaikan, kita tetap bertanggung jawab memantau. Orang tua tugasnya adalah memantau. Berikutnya, jadi contoh. Ternyata orang tua itu berat sekali, karena dia akan menjadi model buat anaknya. Ketika
masalah, memecahkan masalah, kita langsung apa sih? Kira-kira anak kita akan sama apa tidak? Sama. Kacang orangnya gampang. Karena apa yang dilihat setiap hari adalah seperti itu. Jadi anak-anaknya pasti akan meniru. Kira-kira salah enggak kalau berkulit kita berkata, Dek atau Kak, tolong ibu, kenapa aku terus? Kira-kira salah enggak anak-anak seperti itu? Salah enggak? Lihat, dia melakukan kesalahan, dia juga melihat contoh. Jadi setiap kita melakukan sesuatu akan direkam oleh anak-anak, karena yang pertama kali yang masuk ke dalam otak adalah apa yang dilihat, apa yang dilihat, apa yang didengar. Setiap kali, apalagi sekarang daring, wah luar biasa. Ketemu dari pagi sampai paginya lagi, iya kan? Ketemu terus, akhirnya setiap apapun yang kita lakukan akan selalu terekam oleh anak. Oh ternyata kalau begini saya harus begini. Itu otomatis. Tanpa mereka menulis kalau besok marah-marah aku harus mukul meja. Tidak pakai. Ya, jadi langsung otomatis begitu. Karena pernah melihat orang tuanya marah, iya pasti nanti saya. Begitu dia marah juga sama. Begitu aja mama ini aku putus. Nah, sama. Karena kita adalah contoh. Marah dengan suara keras dan mengumpat saat menghadapi masalah, kemudian anak akan belajar melakukan hal yang sama. Karena itu, orang tua perlu belajar menunjukkan perilaku baik dalam menghadapi masalah agar tidak ditiru oleh anak. Siapa yang harus belajar? Siapa yang harus belajar? Pintar semuanya. Lupa anak? Orang tua. Karena kita adalah contoh. Anak-anak besok kalau menjadi orang tua kalian juga harus begitu ya. Jadi ini juga pembelajaran buat kalian, karena saya tahu kalian adalah anak yang cerdas, makanya saya sampaikan seperti ini. Karena dengan begini kalian akan mengambil hikmahnya. Oh berarti saya harus seperti ini, begini dan begini. Jadi sebelum kita menuntut anak kita baik, kita juga harus belajar menjadi baik. Selanjutnya kita lihat apa ya? Komunikasi dua arah. Dengan komunikasi dua arah antara ibu, anak, atau antara ayah dengan anak, antara ayah, ibu dengan anak, terjalin komunikasi dengan baik akan memperlancar tujuan pembelajaran. Bukan sekedar memberi perintah, tapi juga terampil memberikan umpan balik secara asertif. Apa sih asertif? Asertif itu kita tegas. Sebagai orang tua tetap tegas, tapi tidak menjatuhkan harga diri anak. Tetap tegas, tapi tidak dengan cara menghancurkan harga diri anak, menjatuhkan harga dirinya. Seperti contoh misalnya kita ngobrol seperti tadi disampaikan, anak cerita begini, kita tegas. Oke, sekarang kamu bagaimana? Gini pak, gini. Itu kita tegas. Kalau kamu seperti ini, kamu akan seperti ini dan sebagainya. Itu kita menyampaikan. Sekarang kita komunikasi dua arah, kita memberikan umpan balik. Tapi kalau kita menjatuhkan harga dirinya, kita akan jadi dasar lagi besok ke dia. Itu akan menjatuhkan harga diri kita. Akan tertanam bahwa memang saya orang yang tidak bisa. Atau mungkin kita bicara di depan kakaknya, dengan teriaknya, wah naik, dia akan malu. Aku ada semua manusia, bukan hanya kita orang tua. Anak-anak pun juga punya harga diri. Maka kita juga harus menghargai mereka. Kemudian terampil mengkomunikasikan dukungan positif bagi pembentukan perilaku anak. Pernahkah kita memeluk anak ketika dia mampu menyelesaikan dengan baik? Ada yang tidak. Pernahkah kita
Allah, pinternya Masya Allah anakku. Ketika dia melakukan sesuatu yang positif, alhamdulillah setiap hari. Ingat, saya yang beberapa kali yang saya lakukan, ketika anak tanpa diperintah dia mencuci piring sendiri, jangan hanya memuji, tapi sertakan doa. Alhamdulillah, ya Allah pintar anakku. Semoga Allah menambahkan kepintaranmu sebanyak air yang mengalir untuk mencuci kotoran. Bukan hanya pujian, tapi juga doa. Kira-kira besok dia cuci piring lagi enggak? Oh iya, nggak usah disuruh. Kita lihat anak kita dia menyapu. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah, anakku pintar ya Allah. Semoga Allah mengumpulkan rizkimu sebanyak debu yang kamu sapu. Debu sak lapangan disapu kan? Nah kan sebanyak debu yang disapu. Ya, jadi jangan hanya kita memberikan pujian. Pintar kadang anak-anak usia-usia begini kita menyampaikan pintar, itu kayaknya merasa mama tepat. Lalai mama ini lalai. Kenapa? Karena kita mungkin tidak tulus. Kita hanya ingin menyampaikan supaya anakku senang. Bukan, tapi kita harus tulus sehingga apa yang ketulusan yang kita rasakan juga akan dirasakan oleh anak. Kemudian selesaikan dengan berbicara. Dengan cara ini akan membiasakan anak untuk menyelesaikan masalah dengan berbicara. Setiap permasalahan yang dihadapi pasti akan dibicarakan dengan orang tuanya. Dia tidak akan mengambil keputusan sendiri tanpa berbicara dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kita selalu juga membiasakan menyelesaikan masalah dengan berbicara. Beri pemahaman cara menyelesaikan masalah yang baik. Begini nah, setelah kita tanya, menurut kamu bagaimana? Kemudian kita merasa ada sesuatu yang mungkin kurang pas karena kita sudah pengalaman, kemudian kita sampaikan kalau menurut mama begini, kira-kira seperti ini, bagaimana menurut kamu? Berbagi. Kemudian tidak perlu ada agresi fisik. Apa ya agresi fisik? Saking marahnya, aduh, menyapu awalnya, aduh, kerjakan tugas kan mau mari, ini kenapa sih ayah repot? Maaf, tugasnya jangan banyak-banyak. Tugasnya jangan banyak-banyak supaya tidak stres. Oh, tapi insya Allah nanti akan ada IFT dari Ibu Yanti. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan stres dengan teknik-teknik IFT nanti. Luar biasa nanti. Wah, semuanya harus mengikuti itu. Karena dengan begitu kita akan belajar bagaimana kita memanage pola pikir kita supaya badan dan semua saraf itu akan tertata dengan lebih baik sehingga kita terhindar dari stres. Kemudian tunjukkan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan dialog. Kita juga mengajari kepada mereka bahwa menyelesaikan masalah itu harus diselesaikan dengan berbicara, tidak dengan fisik. Tapi kalau kita melakukan agresi fisik, nanti anak pun juga akan melakukan hal yang sama. Ketika menyelesaikan permasalahan, fisiklah yang akan dia utamakan. Oh, aku lemu, aku gede. Ada yang mana dia apa? Sama, karena apa? Fisik yang diutamakan. Tapi kalau kita mengutamakan dialog, anak pun juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian dukungan tidak hanya sekedar petunjuk. Ini loh, wis namaiku, kamu harus ini. Tapi jangan hanya apa ya, NATO, not action, not only. Ngomong dong. Ya, NATO, not action, talk only. Jadi kita hanya pandai berbicara saja, hanya menyampaikan kalau itu begini, tapi kita tidak pernah memberi contoh. Itu namanya NATO. Saya yakin wali siswa di SMP Flashcard ini bukan termasuk itu, tapi termasuk orang-orang yang pandai selalu menyelesaikan masalah dengan dialog. Berikutnya, identifikasi masalah. Seperti tadi, ketika pulang sekolah tiba-tiba anak naruh sepeda jepret, ya malah
Nah, sepatu biasanya dia rapi, yang lempar begitu saja. Kita harus ajari anak. Betul tadi, kita diamkan sebentar. Jangan sampai begitu dia marah kita langsung tidak. Biarkan tenang dulu, selesai dulu, kemudian ajak dialog, ajak bicara. Kemudian bantu anak-anak mengidentifikasi, golei, oh posisi jadi masalah ibu. Kadang anak-anak kesulitan di sana. Dia maunya hanya marah, kok emosi saja. Nah, bantu ketika kita sudah dialog enak, bantu anak-anak untuk mengidentifikasi apa sih sebetulnya perasaan yang membuat dia marah, apa yang membuat sesuatu dia seperti itu apa. Contohnya, ketika bertengkar dengan teman, ajak anak untuk duduk, kemudian kita bicara dengan sabar, tanyakan masalah apa yang sebenarnya yang terjadi. Nanti di sana kita akan tahu wah, tibane mau sumber goi kita. Iyo, aku delok kancaku boncengan, aku diserempet. Padahal belum tentu temannya tadi sengaja melakukan itu. Orang itu harus masuk ke sana. Berikan masukan-masukan yang positif. Karena kadang anak-anak usia begini, mereka emosinya tinggi. Mereka belum mampu untuk mengambil kesimpulan secara berpikir secara logis dulu. Yang muncul adalah emosi dulu. Nah, dengan kebiasaan ini, insya Allah nanti mereka akan terbiasa melakukan untuk melihat secara lebih dari beberapa aspek tadi yang kita sampaikan, bahwa dia mampu melihat permasalahan bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi. Kita siapa yang berperan untuk menyampaikan itu? Orang tua. Ketika anak marah, ketika dia cerita, aku lo tadi diserempet mentang-mentang motornya anyar. Nah, orang tua berperan di sana. Kalau orang tua mengatakan, coba, oh pengancet kayak wong tuh anak yang udah bodoh itu. Kira-kira nambah masalah enggak? Pasti nambah masalah. Tapi sebagai orang tua yang positif, orang tua yang hebat, pasti akan kita mengatakan, menowo, mau itu menghindari bolongan, saya kan musim udan. Masukkan sesuatu yang menyejukkan buat anak supaya dia berpikirnya bukan hanya satu, bahwa dia marah dengan saya sehingga dia nyerempet. Tapi dia akan berpikir banyak hal. Oh iya, mungkin dia menghindari lubang. Oh iya, mungkin dia menghindari mobil dari depan yang sedang nyalip. Oh iya, atau mungkin jadi sesuatu itu dari beberapa aspek sudut pandangnya, bukan hanya sudut emosi. Kalau sudut emosi yang muncul nanti hanya mampu mengkritik tadi, tapi tidak bisa berpikir kritis. Itu. Ya. Kemudian setelah mampu mengidentifikasi masalahnya, kita lanjutkan apa lagi ya yang harus mampu kita lakukan. Nah, jangan buru-buru ikut campur. Biasanya orang tua kalau diceritain, anaknya cerita, wah, aku mau apa? Ini. Otomatis karena merasa anak kesayanganku, loh, kok kamu diperlakukan gitu? Mama aja enggak, ayah aja enggak pernah nyubit loh. Ayah aja enggak pernah megang kulitmu. Kok beraninya Bu Yanti? Oh Yanti, beraninya Bu Yanti gurumu memarahi kamu seperti itu. Besok apa? Datang ke sekolahnya. Mau ketemu sama Bu Yanti. Kok enak saja. Aku ini anaknya, orang tuanya lah gadang-gadang lahir sampai sekarang. Lupa ini setengah mati. Kok enaknya Bu gurumu tinggal memarahi. Itu orang tua yang suka ikut campur. Baik apa jelek? Pasti jelek. Kenapa? Karena cerita anak itu hanya sepotong. Yang dia ceritakan pasti adalah sesuatu yang ingin supaya dia dianggap benar. Itu kalau kita sadar, padahal gak sadar ya. Kadang gak sadar ya. Begitu anak cerita, saking aku sayang ke anakku, ya aku langsung aja, cecek gak terima aku. Itu kalau tapi kita sebagai orang tua yang positif,
kita harus benar bisa mengolah, mengendalikan semuanya supaya anak-anak kita juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika ada anak memiliki masalah, hargai pendapatnya dulu. Kita tanyakan, aku tadi misalnya, kalau bertengkar dengan teman saya, kenapa? Begini, terus apa yang kamu lakukan? Hargai dulu pendapatnya. Kita hargai. Oh, saya begini, bagus. Kamu sudah baik. Tapi insya Allah akan lebih baik lagi kalau seperti ini. Kemudian beri kepercayaan bahwa ia dapat menemukan solusinya. Anak-anak sudah dewasa, dia sudah menjelang anak-anak sudah remaja menjelang dewasa, beri kepercayaan kepada anak-anak bahwa dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jangan kita langsung ikut campur. Kemudian minta anak berpikir solusi apa yang bisa ia lakukan. Kalau kita sudah percaya, kita tanya, kira-kira menurut pendapat kamu seperti apa? Saya yakin nanti anak-anak pasti akan berkata, "Kak tahu pak, aku gini bingung, kak tahu mah, Tapi biarkan tetap dia berpikir dulu. Coba kamu cari kira-kira bagaimana baiknya. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, kalau anak memang benar-benar memiliki kesulitan, beri dia beberapa solusi. Ini loh kalau menurut mama, apa enggak sebaiknya gini, apa gini, atau seperti ini. Terus kira-kira dari 3 pendapat tadi, dari cara tadi, mana sih yang menurut kamu yang enak kamu lakukan, cocok buat kamu? Oh, aku yang nomor 3 aja lah, yang ini aja. Jangan lupa, ketika dia memilih, tanyakan apa alasannya. Terus, kenapa kamu kok pilih itu? Soalnya aku senang di sana ada itu lah. Jadi jangan lupa, tanyakan apa alasannya. Ya, supaya kita tahu dia mengambil solusi itu ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, asal melakukan saja, tidak akan selesai masalahnya. Dia berani mengambil keputusan, ini yang saya lakukan. Berarti dia siap untuk menanggung resiko. Siap untuk menanggung resiko. Tapi kalau semua dipasrahkan kepada ayah bunda, siapa yang menanggung resikonya? Ya pasti kita sebagai orang tua. Kemudian melatih empati. Asah anak mengenali perasaan orang lain. Penting sekali ini. Karena apa? Dengan empati, anak-anak akan bisa bertindak lebih baik. Oh, kalau bahasa Jawanya ditepakno ning awake dhewe. Jadi tidak akan dia akan asal berbuat semaunya sendiri. Seperti yang tadi beliau kepala sekolah sampaikan bahwa kemampuan komunikasi atau skill communication adalah dia mampu untuk menyampaikan dengan tanpa menyakitkan. Susah sekali itu. Jangankan anak-anak, kita sebagai orang tua pun kita juga harus belajar tentang itu. Kalau itu akan bisa dilaksanakan kalau kita bisa melatih empati kepada anak-anak. Ajak mengenali bahasa tubuh dan ekspresi yang dimunculkan oleh teman, karena biasanya konflik itu yang terjadi antar teman. Anak-anak ini biasanya mudah sekali terpancing emosinya karena teman mungkin tidak cocok dengan apa yang diinginkan. Coba latih anak-anak, ajak ngobrol, ajak bicara. Coba kamu lihat ketika dia nyenggol kamu, kemudian mungkin dari keluar kamar mandi kesenggol jak, gitu ya. Ketika dia nyenggol tadi, apa sih ekspresinya? Apakah dia marah? Apakah dia memang sengaja? Apakah memang dia melakukan itu dengan arogan? Anak-anak harus mampu melihat itu, harus melihat bahasa tubuh temannya, sehingga dia akan mampu melihat, oh ternyata dia akan bisa mengambil kesimpulan dia melakukan tadi tanpa sengaja. Tapi kalau anak-anak tidak kita latih untuk mengenali bahasa tubuh dan ekspresi yang dimunculkan oleh orang lain, tidak akan muncul rasa empati itu. Dianggap semuanya salah, dianggap semua melakukan orang ini, yang muncul hanya emosi. Tapi ketika dia sudah paham mengenal bahasa tubuh dan ekspresi yang dimunculkan oleh lawan
kita, lawan komunikasi, lawan apapun ya, anak-anak akan terbiasa untuk terasah empatinya. Karena dengan begitu, dengan melihat dari bahasa tubuh, dari ekspresi yang muncul, dia akan bisa memberikan feedback atau memberikan jadi begitu anaknya memberikan respon sesuai dengan apa yang dia lihat. Itu tadi tentang bagaimana kita menjadi orang tua untuk menciptakan anak kritis. Oke, selanjutnya rahasia pengasuhan anak secara positif. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan. Dari beberapa orang tadi kita bisa lihat bahwa yang satu, untuk membesarkan anak yang sehat dan bahagia, ajarilah anak mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka harus paham, saya memiliki kondisi seperti ini, dan lingkungan saya seperti ini. Saya harus menyayangi diri saya sendiri. Meskipun di lingkungan luar terjadi hal yang negatif, tapi karena saya menyayangi diri saya, maka saya tidak akan ikut dengan lingkungan di luar itu yang negatif, lingkungan negatif di luar itu. Karena saya sayang dengan diri saya. Saya ingin menjadi orang yang baik. Tanamkan tentang rasa sayang kepada dirinya sendiri, supaya tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kalau dia tidak sayang dengan dirinya sendiri, ya sudah, konco bolos, melok bolos, enaknya tidak ya, temanku tidak mengerjakan tugas, katanya lo nggak bisa mengerjakan tugas, gak apa-apa, nggak mengerjakan tugas, tahu-tahu besoknya nilainya zero. Kalau dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri, tidak akan mudah terpengaruh oleh itu. Karena saya sayang dengan diri saya orang pilihan, saya yang ingin menjadikan orang tua saya bangga. Maka karena dia sudah merasa sayang dengan dirinya, apa yang dimilikinya tidak akan mudah terpengaruh lingkungan. Kemudian luangkan waktu yang berkualitas. Setiap hari jadilah ahli gembira. Pernahkah kita tertawa bersama dengan anak-anak kita? Jangan jaim saja di rumah kalau jadi orang tua. Tidak tahu pokoknya. Tapi berbahagia, bergembiralah bersama anak. Ketika kita nonton TV, ketika kita sedang makan bersama, ketika sedang ada kumpul-kumpul bersama, ya sedikit-sedikit kita pura-pura jalin-jalin lah, atau apa, kita bercanda dan sebagainya, tapi tetap menghargai anak. Jadi kalau kita menjadi ahli gembira bagi putra-putri kita, pasti nanti kita anak selalu akan selalu akan diikuti oleh anak-anak. Pasti kita akan lengket, anak-anak pasti akan tetap lengket. Karena kita menjadi orang yang ahli gembira bagi putra-putri kita. Sampai ini diterima anak dari lingkungan di luarnya. Jangan sampai kegembiraan ini didapat anak-anak di luar lingkungan keluarga kita. Dia akan mencari kebahagiaan di warkop, dia akan mencari kebahagiaan di warnet, dia akan mencari kebahagiaan di kelompok gengnya. Jangan sampai. Karena itu, jadilah kita orang tua sebagai ahli gembira bagi anak, sehingga dia tidak akan mencari kegembiraan di tempat lain. Kayak aku mau enak seneng main game di ayahku. Boleh kok kita main game bersama dengan anak-anak. Boleh. Sambil satu kita kan bisa memantau, ternyata gamenya yang dipakai ini. Ternyata anak-anak yang dilihat hanya ini dan sebagainya. Tapi tentunya tetap dalam waktu-waktu yang senggang, bukan pada saat waktu-waktu, karena kita orang tua anak-anak biasanya kita ajarkan untuk jam sekian kita melakukan ini dan sebagainya. Atau kalau tugas sudah selesai, semuanya boleh diberikan kebolehan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ubahlah waktu mengerjakan tugas harian menjadi momen berharga dan istimewa. Ibu-ibu ini biasanya, ini jam 4 kali nyapu, bedino nyapu, anak
anakku ya main handphone ae. Gak ngerti ya mama ini repot kan mau. Yuk kita ubah waktu mengerjakan tugas harian jadi momen yang berharga dan istimewa. Misalnya pada saat mengerjakan, bantu mama kamu yang bersihkan kamar, mama yang sini ya. Anak-anak bersihkan kamar, kita bersihkan yang di luar. Kalau semuanya diblok mau kepada anak, ya males, ya kan? Beri dia tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak semuanya kita serahkan begitu saja terus gantian kita yang anak WA-an. Ini koncoku iso, padahal anaknya nyapu. Jadi tetap lakukan secara bersama-sama tugas harian, dikerjakan menjadi sebuah momen yang berharga dan istimewa. Kalau momen-momen itu berharga, sini, anak-anak mau gimana keluar, bisa nggak ada apa yang nyapu, bulan. Karena dia merasa bahwa momen itu sangat berharga bagi mereka. Berharganya kenapa? Aku bisa membantu orang tuaku. Tapi kalau mereka hanya disuruh, wis nyapu, akan dianggap sebagai aku pekerja bagi orang tua. Beda ya, dianggap pekerja dan dianggap sebagai teman itu akan berbeda. Sehingga jadikanlah momen harian tugas harian itu momen yang berharga. Kemudian bernyanyi, memeluk, berbagi tawa dan cerita dapat membuat saat-saat yang biasa menjadi tak terlupakan. Kita ingat dulu waktu kecil kita, betul tidak? Yang kita ingat adalah apa? Ketika kita berbahagia bersama orang tua, iya kan? Yang kita ingat, kita ini sebagai orang yang sudah dewasa, yang kita ingat itu pasti adalah ini. Iya, aku biar kesukaan banget dijak nonton sirkus, ya Allah, bapakku ibu, ya Allah, senangnya aku. Kemudian waktu dapat juara, ya Allah, sempurna waktu aku, ya Allah, pintar anakku. Itu akan momen-momen itu akan diingat. Tidak akan terlupakan. Ya, jadi marilah kita buat saat-saat yang biasa, saat-saat yang biasa di rumah menjadi saat-saat yang tidak terlupakan. Dengan apa? Dengan misalnya anaknya pintar gitar, ayo deh kita sama ayah tak nyanyi, meskipun suaranya fals-fals di rumah fals itu, tidak apa-apa. Tapi yang penting ada kebersamaan di sana, ada kebahagiaan. Kemudian ketika anak, mungkin kalau sudah dewasa kita sungkan untuk meluk. Usap saja bundanya, Masya Allah, terima kasih ya nak. Sudah mewakili. Karena mungkin kadang kebiasaan orang Indonesia ini, kita ini memeluk itu untuk anak yang sudah dewasa, kadang ada yang merasa sungkan dan sebagainya. Cukup usap bundanya. Masya Allah, pintar ya anakku ya Allah. Kemudian berbagi tawa seperti tadi, kita menjadi ahli pembina tadi. Kita juga saling berbagi cerita. Jadi kalau anak cerita, dengarkan. Bu Mas Yo cerita itu tadi us bulet gak karu-karuan. Dengarkan ayah, dengarkan bunda. Biarkan mereka bercerita sesuka hatinya. Dia tertawa, kita itu tertawa. Oh boy, itu maksud. Bagian dari ceritanya. Ya, karena dia kalau kita anak-anak bercerita terus kemudian kita ikut tanpa kita komentar, semua tahu. Dia pasti akan bercerita, setiap kali momen yang terjadi pasti akan diceritakan. Itu kuncinya kalau pengen anak-anak selalu bercerita. Kemudian berikutnya, nah ini lanjutnya. Jadilah pendengar yang baik tanpa menghakimi. Dengarkan dengan hati yang terbuka dan penyayang. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi apapun anak-anak yang ceritakan, kita dengarkan dengan baik, kita dengarkan dengan seksama. Kita kan juga senang ya kalau kita cerita terus anak-anak mendengarkan. Senangnya anakku tiba ngomong, sama anak-anak juga begitu. Kemudian seringlah tertawa karena kebahagiaan itu menular. Asal tidak tertawa sendiri ya. Jadi kita sering tertawa karena kalau kita tertawa biasanya anak-anak juga akan ikut sama. Dia akan merasakan kebahagiaan itu. Berilah pengakuan dan penghargaan. Jadi setiap apapun perilaku positif yang dilakukan, sekecil apapun, beri dia penghargaan dan pengakuan. Jangan dibiarkan saja. Bukan nek wis membantu dijarnoai, tapi kok nek dia main WA terus bolak balik WA.
Setiap dia melakukan hal yang positif, kita tidak pernah komentar. Kita tidak pernah memberikan pengakuan bahwa dia melakukan hal yang positif. Dan kita tidak menghargainya. Sehingga akhirnya dia akan jadi malas. Akhirnya yang muncul ketika dia melakukan hal negatif, kita orang tua, kemudian kita memberikan respon, ya terus dilakukan. Karena dia ingin, sebetulnya anak-anak itu ingin mendapatkan respon dari orang tuanya. Kemudian disiplinkan anak dengan hormat, jangan memarahi, apalagi memperlakukan anak di depan orang lain atas kesalahan yang mereka perbuat. Disiplin bukan berarti keras. Disiplin artinya bahwa kita membiasakan anak melakukan hal baik dengan tetap konsisten. Keras, kalau sesuatu kita mengajarkan, kemudian kita marah, kita menghardik, kita mungkin juga bermain fisik, itu namanya keras. Mama itu ngajarin kamu supaya kamu itu disiplin, bangun, cepat. Apakah besoknya dia akan bangun? Tidak. Dan otomatis kemarahan orang tua akan semakin lama semakin bolak-balik dikandani kok cepat. Nah, itu yang akan terus tertanam di mereka tidak akan melakukan hal yang positif. Karena apa? Karena kita tidak menghormati anak. Hargailah mereka. Kalau kita marah, ya cukup hanya berdua kita bicarakan. Kalau yang kecil jangan sampai ada kakaknya kita marah di depan kakaknya. Apalagi kalau itu terbuka lebar terus teriak-teriak, tetangga kanan kiri radius 1 kilo kedengaran semua. Ini loudspeaker lah. Ya, jadi kita hormati hak anak. Kita pun juga tidak mau dipermalukan. Karena itu kita juga jangan mempermalukan anak di depan orang lain. Apalagi mungkin kalau masih sekolah ketemu dengan temannya, misalnya anak-anak kok udah pulang-pulang, kemudian dicari, ketemu ternyata dia ngobrol di sebuah warung, langsung dimarahi di situ. Itu bukan orang tua yang bijak. Ajak pulang baik-baik anak. Ayo pulang. Rumah nanti bicarakan dengan baik. Tidak dengan marah, karena kita tidak tahu apa alasannya dia nongkrong di warung. Kita tidak tahu. Tapi insya Allah anak-anak SMP N2 Seganti ini tidak ada yang suka nongkrong di warung. Amin. Kemudian fokuslah perhatian Anda pada hal yang berjalan benar. Nah tadi, jangan melihat si anak sudah dari pagi sudah mengerjakan tugas, baru saja dia pegang handphone, jelek. Yang kita lihat apa? Pegang handphone biasanya. Yang kita perhatikan adalah dia main gamenya, bukan dia mengerjakan tugasnya. Ini kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan adalah kita selalu fokus kepada kesalahan yang dilakukan. Padahal anak-anak sudah melakukan hal baik sebelumnya. Jadi tetaplah kita fokus kepada hal baik yang dilakukan, supaya kita juga tidak stres. Ada kalanya anak-anak butuh waktu untuk refreshing, ada waktunya. Kalau kita mau ingatkan, misalnya sekarang jam 9 kurang 15 menit. Mama mau jam 9 persis kamu sudah selesai main handphone. Beri waktu 15 menit sebelumnya. 15 menit lagi handphone selesai. Mama tidak mau mengulangi 2-3 kali. Itu namanya disiplin. Jadi kita biasakan. Jadi anak-anak tidak akan terus menunggu mamanya. Ayo, handphone ini handphone. Kita semakin panjang nggak selesai. Anak malah terus semakin habis. Sebentar lagi. Karena main game itu biasanya ada waktunya supaya sisa keluar, supaya apa ya? Level-levelnya itu tidak hilang. Jadi ada waktu supaya dia menjaga levelnya itu tidak hilang. Jadi dia harus mematikan sendiri, mengalah untuk dirinya tidak langsung dimatikan. Ini saya tahu dari anak saya. Saya tidak bisa main game sebenarnya. Gini nih kalau mau mati gimana caranya? Saya tanya. Ya harus ngalah dulu mah. Lah kenapa? Nggak bisa langsung dimatikan? Enggak, level dimatikan nanti aku levelku balik lagi. Jadi kalau kita mau minta anak-anak berhenti mainnya, beri waktu.
Terus kalau mematikan berapa menit biasanya? Ya terserah biasanya, tapi pokoknya ya paling tidak 15 menit. Oke. Setelah itu saya dapat informasi itu, saya langsung katakan, "Hey, halo, 15 menit lagi handphone sudah mati, yuk silakan main sampai 15 begitu. Jam 9 mama sudah tidak mau melihat ada yang pegang handphone. Kamu megang handphone, misalnya kita kan sendiri dengan anak. Oke. Jadi perjanjian itu beri anak waktu. Nah kalau kita mengatakan, sebentar lagi, cepetan, kata mama yang matikan ini. Ya, sebentar, dia makan malah semakin tinggi mengejar, levelnya semakin tinggi, semakin tinggi. Nah sini marah, sini pengen mengejar semakin tinggi. Nah kalau nggak begitu dia kan pasti otomatis levelnya akan jatuh, turun. Karena itu kita harus pahami sebelum kita meminta sesuatu padanya, kita harus tahu bagaimana. Ya, itu cara untuk menghentikan. Game yang lainnya saya nggak tahu. Itu game seperti itu. Kemudian milikilah keyakinan yang meneguhkan keluarga Anda, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang. Sekarang pandemi ya. Kita harus mampu memiliki keyakinan yang meneguhkan kepada mereka. Belajar di rumah, otomatis anak-anak tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa bertemu dengan guru, tidak bisa keluar rumah, hanya di dalam saja, hanya di rumah saja. Mungkin bagi anak-anak tertentu sudah terbiasa, dia nyaman dengan dirinya, nyaman dengan dunianya sendiri, tidak ada masalah. It's okay, aku belajar di rumah, tidak masalah. Tapi bagi anak-anak yang mungkin dia butuh komunikasi, dia butuh sapaan, dia butuh dan sebagainya, akan sangat membuat ini stres. Karena itu, milikilah keyakinan yang meneguhkan keluarga. Jadilah keluarga orang tua yang mampu memberikan keyakinan kepada anak. Ya, sekarang ini memang pandemi. Apapun semuanya harus berubah memang. Bukan hanya kamu, papa juga, mama juga. Tapi yakin bahwa ini memang yang terbaik. Coba kalau kita ketemu dengan orang di luar, kita nggak tahu apakah mereka aman, apakah mereka sehat. Kita nggak pernah tahu karena tidak ada gejala yang muncul. Kecuali orang batuk, pilek, atau orang yang sesak nafas kelihatan. Tapi ini corona tidak. Allah luar biasa. Tapi saya yakin Allah menurunkan corona ini pasti ada sesuatu yang diinginkan. Pasti ingin semua manusia yang ada di bumi ini adalah menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya Allah. Jadi teguhlah, punya keyakinan untuk meneguhkan pada suatu kondisi yang sulit supaya apa? Supaya anak-anak tidak stres, supaya keluarga juga tetap adem ayem, supaya tidak ada masalah. Ya. Selanjutnya, oke. Ini namanya lagi ya. Ingin selalu dekat dengan Ananda. Apa ya resepnya? Kita lihat. Kita harus mampu untuk mendeteksi. Pertama, proximity. Seberapa dekat jarak kita dengan anak. Kapan dia butuh, saat itu pula kita harus hadir. Jadi, ketika anak membutuhkan kita, saat itu kita harus hadir. Jangan pernah biarkan anak kita mereka terkantung-kantung oleh permasalahan yang dihadapi. Kemudian kita harus mampu mengenali sendiri cara anak menunjukkan perasaan, bagaimana dia bersikap dalam menghadapi kesulitan. Anak-anak macam-macam dalam menghadapi kesulitan. Ada yang diam beberapa hari tidak mau bicara, ada yang langsung marah-marah, ada yang langsung menyalir, ada yang menangis. Kita harus mengenali itu. Kalau itu kita sudah kenal, kita sudah tahu bagaimana cara anak berekspresi, kita akan mampu masuk ke dalamnya. Oh, kalau dia diam, biarkan dia diam dulu. Jangan kalau dia anak diam terus kemudian kita, oh apa sih, ini kok dia malah akan semakin diam. Biarkan beberapa hari, beri jeda waktu. Setelah itu, setelah dia kelihatan mulai ekspresinya bagaimana gitu, masuk. Ya. Kemudian, bagaimana cara ia menenangkan diri dari masalah tadi. Kemudian bagaimana ia belajar mengambil keputusan, kita harus tahu bagaimana anak-anak kita. Kemudian bagaimana ia mengeluarkan ide kreatifnya. Kita harus pahami semuanya.
Jangan biarkan anak melakukan dengan sendirinya tanpa kita pantau. Kalau kita sudah tahu bagaimana karakter anak kita, pasti kita akan dekat dengan anak. Apapun kesulitan dihadapi anak, pasti dia akan lari ke kita, bukan kepada teman atau kepada Facebook atau kepada status atau kepada apapun yang justru membahayakan anak-anak. Karena dilihat orang banyak Facebook status kalau nah, bagi orang-orang yang suka dia pedofil ya, biasanya orang yang suka mengambil dengan anak-anak itu, dia akan mengambil melihat dari sana status-statusnya Facebook. Dia pura-pura kasus terjadi anak perempuan, dia menceritakan di status di Facebooknya, saya begini. Ada orang laki-laki masuk di sana, dia mengatakan dirinya perempuan, bukan laki-laki. Ya, jadi predator seperti itu banyak, pintar-pintar. Akhirnya setelah mereka dekat, yuk kita ketemuan. Begitu ketemuan ternyata laki-laki, tapi karena saking pintarnya karena dia sudah merasa sehati, patut. Kita tidak ingin seperti itu, maka jaga jarak kedekatan kita dengan mereka. Kita harus pahami betul bagaimana anak kita. Anak-anak itu macam-macam. Ada yang menunjukkan kasih sayangnya dengan bentuk bantuan. Ada yang menunjukkan kasih sayangnya dengan bentuk hadiah. Ada yang dengan kasih sayangnya menunjukkan dengan cara mama, perhatian, macam-macam. Jadi jangan disamakan. Kadang kita hanya merasa kok anakku sing sayang kok cuma yang perhatian itu tadi ya, jadi sedikit-sedikit kasih mah. Karena itu kadang kita merasa di situ. Ada yang anak merasa dia merasa bahwa menunjukkan kasih sayangnya itu dengan hadiah. Mamanya ulang tahun, belikan hadiah. Itu sudah menganggap bahwa saya menunjukkan rasa kasih sayang saya. Tapi hari-harinya dia biasa saja, kadang malah cuek. Karena apa? Karena cara dia menunjukkan kasih sayang adalah dengan bentuk hadiah. Jadi jangan disalahkan, terima saja apa ada semuanya. Jadi kalau anak-anak memberikan bunga dan sebagainya, oh ya Allah, jangan hanya pada saat memberi bunga aja kita merasa senang, kita merasa anakku perhatian, tidak. Tapi justru itu sudah diatur beberapa lama. Besok mamaku gini. Ada yang spontan, misalnya anak menilai namanya duduk temen ada yang seperti itu. Ya, jadi semua anak-anak itu sama. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Seberapa banyak indera anak yang terlibat saat berinteraksi dengan kita. Kita lihat indera apa saja. Ada visual. Kita bicara dengan menatap muka, menatap mata. Kita bicara dengan anak sejajar. Bukan anak di bawah, kita di atas. Kita bicaranya sejajar. Ada tatapan muka di sana, ada tatapan mata di sana. Kemudian auditori, kita sapa, kita dengarkan, kita mendengarkan, kita ngobrol bersama. Sapa dengan sebutan yang baik. Kenapa siang, kenapa Siti, kenapa Sita. Panggilan kesayangan itu yang akan membuat dia menjadi dekat dengan kita. Kemudian kinestetik, pelukan, pelayan, tepukan, bermain dan aktivitas bersama. Itu juga cara untuk kita dekat dengan anak. Kemudian olfaktori, aku masak apa itu ya, indera penciumannya berbeda. Dia pasti akan merasakan kayak masakannya mamaku ya bune. Wah, jadi berbanggalah menjadi ibu yang selalu masak di rumah. Jangan setiap hari Gojek, kopi apa, GoFood. Kapan anaknya merasakan masakan orang tuanya? Ada kebanggaan pada saat kita anak-anak mencium, ada ya Allah, dadanya gak punya mama aku ampun ya. Gitu. Kemudian standari adalah rasa. Mungkin kita sering bikin donat, bikin apa, itu juga akan membuat lengket dekat. Begitu anak di luar sana dia mau makan sesuatu, ya Allah, kayak gimana mamaku loh, kita mau masak, ya Allah, iya, itu keterkaitan dalam itu. Jadi semua ini indera ini
sangat berinteraksi. Oke, kemudian frekuensi, seberapa sering kita berkegiatan dengan anak kita. Dalam kegiatan kehidupan anak-anak, kita harus bisa mengukur kapan saya berinteraksi, saya bagaimana, kemudian saat kapan saya harus bersama. Ya, kita tidak perlu selalu ada, tapi kita perlu selalu hadir saat dibutuhkan. Kita tidak perlu setiap saat anak selalu bersama kita, tapi ketika dia membutuhkan, kita harus selalu hadir. Itu beberapa tips supaya anak dekat dengan kita. Oke? Ya, semoga kita semua dapat menjadi orang tua yang positif untuk anak ini. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Demikian tadi dari saya. Barangkali nanti mau kita